Selamat pagi, Salve. Jumpa lagi bersama saya Agustinus Bonavasius Primus Saleh, mahasiswa PPG dalam jabatan pada Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan ini saya akan melakukan video pembelajaran untuk melengkapi tagihan uji kinerja. Saya akan menggeluti tema suara hati dan kelas yang akan saya gunakan sebagai praktek adalah kelas 10B. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semua. Baik, Pak. Bagaimana kamu kabar? Baik? Baik. Kita mulai dari kita punya dulu, yang biasa ya. Yang biasa. Tadi pasti. Baik. Seperti biasanya kalau sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita mulai dengan baik. Saya percayakan kepada ketua kelas, silakan angkat jawab. Dalam nama Bapa Allah Trisula yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, puji dan syukur kembali kami haturkan ke depan hadirat-Mu, karena hanya atas berkat perlindungan-Mu kami masih diperbolehkan untuk semua doa dan harapan ini pasrahkan dan satukan dari perantara Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa Ade Mardiana Asa, Ade Adriana da Silva Berkanis, hadir. Ade. Baik, semua yang tidak hadir siapa? Yang tidak hadir semua ya? Ya. Kalau memang hadir semua berarti ini adalah hal yang terbaik. Baik, pembelajaran kali ini yaitu kita akan membahas tentang suara hati. Tetapi kalau pembahasan kita ini materi ini cukup luas, maka saya membagikan pembelajaran ini dalam 3 kali pertemuan, dan ini adalah pertemuan yang pertama. Tujuan dari pembelajaran. Jadi tujuan dari pembelajaran kita bahwa peserta didik mensyukuri anugerah suara hati yang Allah berikan kepada dirinya dan mampu bertindak sesuai dengan suara hatinya sehingga bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap berbagai pilihan hidup. Baik, pembelajaran ini apa yang menjadi indikator yang harus kita tujukan? Indikatornya kurang lebih ada 7 indikator. Yang pertama bahwa materi ini dimaksudkan agar peserta didik memahami suara hati dalam arti luas dan dalam arti sempit. Yang kedua, menyebut fungsi suara hati. Yang ketiga, mengklasifikasi proses kerja suara hati. Yang ketujuh, menyebutkan cara menggunakan suara hati. Baik, kita lanjut. Pertanyaan teman. Baik, itu kelas. Apa itu suara hati? Suara yang selalu ada mengarahkan ke tindakan yang benar. Ya, suara yang selalu mengarahkan ke tindakan yang benar. Baik, Nona. Suara hati kira-kira. Suara hati adalah suara yang selalu menilai akan tindakan yang kita lakukan. Suara hati itu suara yang selalu menilai satu tindakan.
Jadi Susilo mana? Jadi Susilo ya. Menurut saya, suara hati yang selalu berbisik tentang kebenaran. Bersuara hati itu adalah suara yang selalu berbisik tentang kebenaran. Bagaimana peran suara hati kira-kira? Suara hati berperan sebagai petunjuk terhadap suatu tindakan. Jadi suara hati berperan sebagai petunjuk. Nona, menurut Nona? Menurut saya, suara hati berperan sebagai pemberi pertimbangan. Artinya, suara hati memilah mana yang baik untuk dilakukan, di mana yang buruk untuk dihindari. Baik, jadi suara hati itu dia memberi pertimbangan dalam arti mana yang baik harus dilakukan dan mana yang buruk harus dihindari. Baik, apa itu suara hati? Jadi suara hati merupakan inti. Suara hati merupakan inti dari manusia yang paling rahasia. Merupakan sangat suci. Di situ ia seorang diri bersama dengan Allah yang pesannya mengembang dalam hati. Yang berikut bahwa suara hati adalah kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Yang ketiga, suara hati merupakan daya atau kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang tidak baik. Kita lanjut, peran dari suara hati. Baik, peran dari suara hati itu suara hati berperan memberi pertimbangan. Tadi yang seperti tadi saya menyebutkan bahwa itu selalu beri pertimbangan. Seperti menyebutkan ya. Jadi hal yang baik suara hati cenderung meminta untuk dilakukan. Sebaliknya perbuatan buruk suara hati cenderung untuk melawan. Suara hati juga bersifat memberi evaluasi. Tadi ada yang menyebutkan juga. Dia menilai. Jika tindakan yang baik, suara hati akan selalu memuji. Jika tidak, suara hati akan mempersalahkan. Yang berikut, suara hati bersifat objektif atau normatif. Itu bahwasannya bahwa suara hati menjadi cermin, bahwa suara hati dalam pelaksanaannya sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Jadi kalau misalnya dalam masyarakat katakan bahwa mencuri itu adalah suatu perbuatan yang jahat, suara hati juga mendukung itu. Baik, kita lanjut. Baik, ada satu audio, jadi hanya dengan suara saja percakapan yang saya buat dalam bentuk animasi. Silakan adik-adik simak. Ada seorang gadis cantik bermula yang baru di bangku kelas 2 SD. Pada suatu hari, dia tiba-tiba menyadari bahwa apa yang ditakutinya selama ini sekarang terjadi pada dirinya. Dia mengandung, padahal hubungan terlarang dengan pacarnya itu hanya terjadi satu hari. Dalam kebingungannya, ia menceritakan keadaannya kepada pacarnya dan kepada dua orang tua. Mereka semua terkejut, panik, malu, dan tertipu. Dengan berbagai alasan, mereka mendatanginya untuk sebatas mungkin menggugurkan anak. Tetapi ia tidak mau dan tidak rela. Ia tahu menggugurkan kandungan itu dosa besar, dan ia tidak rela membunuh berhidup yang mulai bertumbuh dalam kandungan. Namun, karena dipaksa terus-menerus oleh pacarnya dan segenap keluarga, akhirnya ia menyerah, walaupun bertentangan dengan hatinya. Pada suatu hari, ia diantar oleh pacarnya dan orang tuanya. Ia pergi ke dokter yang dapat menggugurkan kandungan. Digugurkannya bayi yang dikandungnya itu. Sejak saat itu, ia tidak tenang dan tidak bahagia lagi. Ia selalu merasa dikejar-kejar perasaan bersalah dan berdosa yang tidak berhenti. Akhirnya pada suatu hari ia meninggalkan rumah dan lingkungannya yang selalu menyiksa. Kepada pacarnya dan orang tuanya, ia hanya meninggalkan sebuah surat yang mengatakan bahwa ia sangat kecewa terhadap mereka yang mencintai, karena mereka sampai hati memaksanya untuk menjadi seorang pembunuh. Baik, ceritanya selesai.
Kira-kira yang bawa tetap, yang kira-kira memberikan pendapat silakan. Kira-kira apa kesan dari peserta didik setelah mendengar cerita tentang Nia tadi? Ya, silakan. Menurut saya merasa kecewa karena Nia dan pacarnya tidak bisa menahan diri sebagai seorang pelajar. Iya. Jadi menurut temanmu mengatakan bahwa Nia dan pacarnya itu tidak tahan diri. Karena tidak tahan diri akhirnya mereka melakukan hubungan di luar dari melakukan hubungan di luar nikah dan akhirnya Nia hamil. Baik, yang lain silakan. Mau beri pendapat silakan. Menurut saya merasa marah karena Nia dan pacar serta keluarga besar menggugurkan kandungan Nia. Iya. Jadi dalam cerita tadi dikatakan bahwa Nia dan keluarga besar serta pacarnya itu menggugurkan kandungan. Dan menurut temanmu bahwa dia marah. Ya, dan yang benar. Ya, yang lain yang bisa memberikan pendapat silakan ya. Oke. Saya merasa tidak setuju karena Nia tidak mendengarkan bisikan suara hatinya. Ya. Jadi dia merasa tidak setuju karena memang Nia tidak mendengarkan suara hatinya. Dan benar itu. Baik, kira-kira yang berikut bahwa nilai-nilai positif apa yang dipetik dari cerita tadi? Kira-kira nilai-nilai positif apa yang dipetik dari cerita tadi? Ya, silakan. Nilai positif yang dipetik dari cerita ini, saya harus lebih banyak mendengarkan suara hati yang berbisik agar tidak mudah jatuh dalam dosa. Saya harus lebih banyak mendengarkan bisikan suara hati agar tidak jatuh dalam dosa. Baik, yang lain ada pendapat lain? Silakan. Nona. Ya. Saya harus lebih banyak berpikir sebelum berbuat agar tidak habis sepertinya, apalagi menggugurkan kandungan. Bagaimana buat? Saya harus lebih banyak berpikir sebelum berbuat agar tidak hamil sepertinya, apalagi menggugurkan kandungan. Iya. Jadi berpikir sebelum berbuat. Apalagi kamu masih dalam status pelajar. Karena itu yang biasanya pacarannya saya tidak melarang, tetapi tahu batasan-batasannya. Jangan sampai nanti orang tanam padi dari siang hari, kalau yang tanam padi dari malam hari. Baik. Kita lanjut kita. Ayat 16 sampai 25. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemakbulan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperintahkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup juga dipimpin oleh roh.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik. Terima kasih. Baik, setelah kita mendengar bacaan dari Galatia bab 5 ayat 16 sampai 25, kira-kira siapa yang mau memberi makna? Yang berani untuk memberi makna berdasarkan teks bacaan Galatia bab 5 ayat 16 sampai 25. Berbicara dengan apa? Silakan ya. Wow. Maknanya bahwa kita harus hidup dan mengikuti keinginan Roh Kudus. Hidup menurut Roh Kudus artinya kita adalah milik Kristus. Menjadi milik Kristus berarti kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hidup menurut Roh berarti kita mengungkapkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan serta penguasaan diri. Dan saya juga minta pada kesempatan ini, siapa yang berani men-sharingkan pengalaman, ya, pengalaman tentang pergulatan suara hati dan suara hati ketika mau mengambil keputusan. Jadi singkatnya seperti ini. Jadi sharingkan pengalaman ketika bagaimana kau mengalami pergulatan suara hati dan saat mengambil keputusan. Saya minta salah satu berani untuk minta. Baik, ketua kelas coba sharingkan. Saya mencoba jadi dilema. Karena di satu sisi saya bisa lebih santai hari ini. Tapi sisi yang lain, saya menjadi tidak nyaman karena kedua orang tua saya. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap ke sekolah hari itu juga. Karena batin saya tidak nyaman. Tiba di sekolah justru saya merasa lega, demikianlah pengalaman saya. Baik, jadi pikiran ini kemudian membuat dia artinya mengambil pikiran yang lain bahwa dia mengubah pikirannya untuk ke sekolah. Nah, ini yang namanya peran dari suara hati, bagaimana suara hati itu mempertimbangkan, memberi pertimbangan ketika kita mau mengambil keputusan. Baik, kita lanjut. Kita lanjut dengan materi kita, yaitu kita tiba pada bagian penutup. Kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini itu tentang suara hati. Itu bahwa suara hati kita sama-sama membaca. Ya, siap. Baik, 1, 2, ya. Suara hati adalah suara yang selalu berbisik dalam hati. Lewat suara hati kita diharapkan, dibimbing, dituntut untuk selalu dibagikan dalam melakukan suatu hal, dan Allah menghendaki kita melakukan hal-hal yang baik. Jika kita berhidup, setidaknya masih ada kesempatan untuk berbenah. Baik. Jika kita keliru, setidaknya masih ada kesempatan untuk kita berbenah. Baik, tugas untuk kita itu tulislah salah satu pengalaman tentang pergulatan suara hati Anda ketika Anda hendak mengambil sebuah keputusan. Jadi sharingkan pengalamanmu bahwa di mana isi dari pengalamanmu adalah ketika kau mengalami pergulatan suara hati antara yang baik dan yang jahat, dan bagaimana ketika kau mengambil keputusan itu. Silakan, itu tugasnya ada di sini. Baik, sambil kamu menuliskan perintah dan tugas yang akan dikerjakan di dalam hati, silakan kalian membaca lagi kesimpulan pembelajaran kita, dan ini yang nanti akan dibawa pulang diiringi dengan salah satu lagu dari Edith, itu tentang masih ada waktu.
Sepertinya hanya sekedar kita masih bertemu pada hari ini. Terdiam semuanya mendiam dan berhenti. Yang terbaik hanyalah segera bersujud, mumpung kita masih beri waktu. Kita masih diberi waktu. Dan selagi masih diberi waktu, maka gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Termasuk walaupun seperti tadi, bahwa kalau memang suara hati sudah keliru dan kita jatuh dalam dosa, maka sesegera mungkin untuk harus perbaiki. Tetapi bukan berarti bahwa kamu juga bertindak seperti dia tadi. Bahwa oke, kami bisa bertobat yang penting kami bikin dulu. Tidak harus seperti itu. Kamu bisa lihat pelajaran dari kamu, kedua kakak yang sementara hadir bersama kamu. Lihat mereka jadi mahasiswa. Setelah mahasiswa mereka berdiri, datang dari sini lihat. Mereka tidak pernah bilang ada nyong datang begitu. Datang ganggu mereka, datang mereka berbiru ke pilih mana kata. Yang paling kurang bercita-citalah setidaknya kamu sesekali menggunakan jasa almamater mereka punya, seperti mereka kenakan. Mereka punya warna orange, mungkin ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada yang warna biru. Kuliah itu bagus, sedang kamu seni mereka. Tidak boleh yang namanya di sekolah apalagi kawin muda, nikah muda, tahu nikah muda? Nikah muda itu macam kamu nikah habis setelah itu berpikir muda kembali. Jadi jangan pernah sia-siakan masa. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya dan kita bertemu pada pertemuan berikut dengan tugas yang signifikan nanti akan kita bahas bersama. Selamat pagi. Yang membuka pembelajaran kita dengan doa, dia pula lah yang menutup. Silakan. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya dan kita bertemu pada pertemuan berikut dengan tugas yang signifikan nanti akan kita bahas bersama. Selamat pagi. Yang membuka pembelajaran kita dengan doa, dia pula lah yang menutup. Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih.